Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku via Sabit React. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime yang santer-santernya, dan tentunya kalau nggak salah tuh di week kemarin ya, di week ketiga atau di week kedua sih, aku lupa. Pokoknya intinya week kemarin itu mendapatkan voting tuh kalau nggak salah posisi kedua ya, kalau nggak salah Classroom of the Elite, dimana posisi pertama tuh masih Licorice Recoil gitu ya. Aku sih nggak nonton, aku sih cuma ngikutin Licorice doang, tapi aku nggak ngereaksi. Tapi aku rasa sih pantas sih mereka bakal dapat berturut-turut di 2 minggu apa 3 minggu berturut-turut gitu posisi pertama selalu ya. Jadi minggu kemarin itu minggu sebelumnya kalau nggak salah posisi kedua itu ada Isekai Oji-san. Nah sekarang Classroom of the Elite tuh naik karena minggu kemarin, karena sebelum kemarin itu kalau nggak salah Classroom of the Elite itu 5 ke bawah gitu pokoknya, tapi masih 10 besar gitu kan, setahu aku ya, seingat aku nih. Sekarang malah kemarin Isekai Oji-san malah kayak terkeluarin gitu loh, dan Chote malah naik gitu kan rankingnya ke posisi kedua gitu. Wajar sih kalau kata aku, karena memang ada adegan yang itu ya, tau lah ya, untuk pas Ayano Koji, si Ayano Koji itu apa ya, dia tuh sebenarnya kayak pengen meriksa sesuatu gitu ke Kei gitu kan, dan dia menemukan kalau ternyata Kei itu punya luka gitu di bagian perut dia kalau nggak salah aku. Cuman apa ya, ini namanya juga Ayano Koji ya, yang sedingin itu apa ya, dia tuh kayak orang nggak bisa berekspresikan apa yang dia pingin katakan gitu. Kenapa nggak bilang aja kalau misalkan apakah lukanya separah itu atau gimana gitu kan, tapi dia justru malah mencoba hal dengan membuktikan atau ingin mengetahui kalau si Kei itu punya luka tuh, malah kayak gitu jadinya kan. Aku juga awalnya kayak, apaan sih ini orang, tapi ya udah nggak heran sih, nama juga Ayano Koji ya, Lord gitu ya. Jadi ya udahlah ya, nggak usah dipermasalahkan juga sih. Cuman agak kaget aja sih pas bagian itunya sih. Jadi setelah kemarin, terus juga dia itu nawarin sesuatu gitu ke Kei, kalau misalkan harus jadi alatnya dia bekerja sama Ayano Koji gitu, dan sebagai gantinya dia bakal jadi protektornya si Kei gitu. Maksudnya bakal selalu pelindung lah istilahnya, karena kan selama ini dia berlindungnya sama Hirata kan, tapi dengan dalih pacaran, padahal kan sebenarnya dia cuman berlindung di balik Hirata doang gitu, karena Hirata itu ketua kelas, dan pasti dia mikirnya kalau ketua kelas ya pasti nggak bakal ada yang gangguin dia gitu. Cuman ya lama-kelamaan mungkin dia udah jengah dan atau gimana, jadi karena Ayano Koji berpikir sepedih itu, makanya dia menawarkan sebagai kayak pelindung gitu, tapi dengan gantinya dia harus jadi alat, maksudnya membantu Ayano Koji untuk memecah perhatian anak-anak kelas D gitu ya, supaya anak-anak kelas D itu bisa mendengarkan atau mengikuti apa kata Ayano Koji gitu istilahnya kan. Oke, kita langsung saja lihat berlama-lama lagi di episode keempat. Judulnya adalah Sumber Daya Manusia Pun Perlu Diciptakan. Mungkin di sini Ayano Koji itu lebih kayak pingin ngumpulin massa, karena udah punya pendekking atau satu alat, itu adalah Kei Karuizawa kan. Kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Classroom of the Elite, oke. Tapi kalau ngeliat dari teaser episode 4-nya itu kayaknya ada berhubungan sama Horikita gitu sih kayaknya. Oke. Mars keempat. Oh gitu. Cerdik ya yang bikin game. Boleh juga nih, boleh.
Dan tanpa disengaja, tanpa diiniin, mereka berempat akhirnya ngumpul. Padahal sebenarnya Hori kita itu sebelumnya kayak nggak mau ngumpul sama Hirata maupun sama Karuizawa kan. Apalagi sama Kushida, kalau diajak ngumpul sama Kushida tuh kayak menolak mulu gitu si Hori kitanya. Tapi tanpa disadari semenjak ujian yang di pulau itu, mereka langsung kayak wah, tiba-tiba akrab aja gitu ya. Lirik-lirik, aduh Neng Karuizawa kenapa lirik-lirik Aino Koje? Oh, dia berpikir mungkin nanti ada ujian tentang kerjasama gitu, makanya dia mau berkumpul dengan si Hirata sama Karuizawa kan. Karena ingat banget sih, sebelumnya dia biasanya cuma pingin ngobrol bareng sama paling sama Aino Koji doang gitu kan. Aino Koji kalau diajak diajak misalkan bareng-bareng sama Hirata tuh kayak nggak mau gitu loh. Sekarang karena udah ada keterkaitan jadi ya gitu deh. Olimpiade. Siap-siap Datu. Seluruh angkatan akan diadu, berarti kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya berarti. Bukan hanya per kelas aja, tapi per angkatan loh. Oh, kelas A sama kelas D sekutu ya. Disatuin. Tim merah. Hori kita lawan kelas A. Oh, kakaknya sendiri, bener. Serem amat dah. Aino Koji yang udah tahu, oke. Lomba perorangan dan lomba per kelompok. Jadi per kelompok itu nilainya lebih besar daripada lomba perorangan gitu ya. Mendapatkan nilai untuk ujian tertulis. Bayangan kalian, disuruh bayangin terus. Menang mendapatkan nilai tambah untuk ujian tertulis. Oke. Bonus buat nanti ujian tertulis. Jadi kalau misalkan ujian tertulisnya misalkan agak kurang atau nggak tertolong gitu, tertolong sama ini ya, yang ujian khusus ini kayaknya sih. 10 terbawah kelas 1, pengurangan 10 nilai. Langsung dikurangi kayak sama rata gitu ya di semua. Ya padi. Tiga 13 acara seperti biasa. Lord biasa aja yang menanggapinya. Lord Aino Koje. Lomba sorak dan lomba tari. Menguji fisik dan stamina. Oke. Siapa dan kapan saatnya bertanding? Itu berasa kayak nentuin ini ya, apa sih, kalau habis ujian nasional tuh apa sih, kayak sparring gitu bukan sih? Cuma ini
lebih serius sebagai ujian khusus gitu, lomba lomba olimpiade gitu kan. Acara ini ada ujian khusus sebelumnya. Oh ya, ujian khusus itu yang kemarin kan yang nyari VIP kan? Intisari. Oh, pasti. Terus dia mau main adil gitu. Udah ketebak niat Hori kita sih. Kalau niat Hori kita udah ngumpul sama Enokoji pasti minta tolong pasti. Pede banget. Kalau dia menang, kelas dia bakal menang. Aduh. Oh ya, dia lebih bagus kelompok sih. Keseimbangan ya, kayak balance kayak gitu. Okay? Jelasin lagi. Minta diperjelas.
Kenapa jadi di oper ke siku Sida dah? Hmm. Oh, kenapa semua pada memihak ke Karuizawa dah? Oh iya, dia kan pencuri apa tuh namanya, attention seeker, bukan sih, pencuri perhatian gitu kan di kelas. Dia tuh kayak sociable gitu, sosialis banget kan orangnya di kelas, jadi bisa ngajak teman-teman yang lain gitu. Hirata ngambil jalan tengah, udah voting aja udah. Yang satu arahan berdasarkan kemampuan, yang satu arahan berdasarkan perasaan ya. Golput dong, dia udah bilang dia golput. Ya berarti dia nggak masalah sih, aduh. Berarti si Ayano Koji itu nggak masalah, mau si Orikita atau mau si Kay, dia ikut aja dah. Misalnya golput. Oke, diskusi. Kalau mengandalkan kemampuan sih aku rasa pasti yang setuju itu yang punya kemampuan kayak atletis atau fisik yang bagus gitu, makanya dia pede aja kan. Kalau orang yang bodoh atau gimana gitu pasti mengirim pesan. Oke, jadi sebelum itu dia sengaja ngasih tahu ke Kay, ternyata dia yang ngarahin. Dia yang ngarahin dong. Resmi nih ya, berarti Kay udah jadi kayak dari jadiin alat nih. Debutnya Kay sebagai alat nih, debut. Hmm. Oh, oke. Pengkhianat dari kelas D, oke. Jadi sengaja dia mancing, ngasih mancing itu ya, pengkhianat supaya muncul gitu. Bukan masalah lagi, Cuk. Oke. Tes fisik. Woi. 82,4. Oh, tes fisik ya, seberapa kuat gitu fisiknya.
60 lah, itu tadi 80-an. Oh, cuman pas nyengkram doang gitu ya, jumlah otot dan oktot bla bla bla, gitulah pokoknya di sekitar lengan bawah, maka akan meningkat. Melewati 100. Sebegini saja cukup. Emang dia sengaja ngatur supaya 60, Pak. Aduh. Emang sengaja, padahal sebenarnya dia bisa loh sampai 100. Aku yakin pasti dia bisa sampai 100 loh. Rata-rata mestinya masih di bawah sini. Ya kalau bisa di bawah 50 ya udah diulang lagi sama Enokoji biar 50 doang. 60 masih terlalu tinggi. Dia sengaja sih supaya nggak mencolok gitu, supaya dia nggak diikut sertakan. Karena dia kan istilahnya kayak pingin nyari tahu siapa pengkhianat di kelasnya kan, yang bakal bocorin informasi ke kelas lain gitu. Oh, jadi ini yang di teaser itu mereka lagi kayak latihan fisik gitu ya untuk olimpiade soalnya. Seperti biasa Hori kita. Kalau ngomong itu kayak nggak pikir-pikir gitu loh. Kayak ketus banget gitu istilahnya. Ya nama juga Hori kita ya, dia tuh paling nggak bisa yang namanya mengalah gitu ya. Ya kalau semuanya nggak ada yang cocok gimana? Masa lu mau lari sendiri? Weh. Kecocokan ya match. Beban. Ini nih ditunjukin sama Lord ngasih tahu gitu kalau kekuatan si Horikita itu belum seberapa dibanding sama dia gitu kan. Yang lagian juga cowok cewek kan ya, beda lah. Wah, disentil sama Enokoji Horikita, ya ampun. Nah gitu tuh, jangan maunya sendiri gitu kan si Horikita, karena selama ini dia berasa kayak apa sih, berasa kayak pinginnya tuh sendiri aja gitu ya, pingin majunya tuh sendiri doang gitu istilahnya. Informasi tim putih bertiga. Oh, ya gue nggak heran sih dia pengkhianat atau apapun itu, karena gue sebenarnya dari awal juga gue udah enak sebenarnya ngeliat mukanya si Kushida itu. Jadi image gue setelah ngelihat Kushida dengan apa, dengan muka duanya itu pokoknya nggak pernah baik tuh anak. Jadi aku tuh pasti selalu kalau ngeliat Kushida tuh apaan sih, enek banget sumpah, udahlah nggak usah ditampilin aja lah Kushidanya ya. Tapi mau gimana lagi ya, namanya juga pemeran sampingan, tapi perlu banget gitu untuk apa sih istilahnya, untuk memperkeruh suasana lah ya, memperkeruh suasana anime atau manga ini ya, cerita ini gitu. Tapi
tapi tetap aja loh masih kayak apa sih kok diciptain tipe-tipe aduh karakter begini, aduh gitu ya, maunya apa gitu ya. Tapi pasti ada aja di setiap cerita itu pas selalu ada yang kayak two face gitu kan, kayak muka dua gitu. Dan ya pokoknya intinya paling bukan aku banget sih, aku paling kayak paling kayak benci, kesal gitu. Dia ngapain sih, aduh, di belakang dia gimana, di depan dia kayak yang kayak sok kawaii gitu kan. Oke, ya itu dia ya cuap-cuap aku untuk Kushida akhirnya. Jadinya aku nggak bahas Ainokoji, malah bahas Kushida ya. Oke, jadi di episode kali ini mereka dihadapkan oleh Olimpiade ya, bisa dibilang kayak Olimpiade, semacam Olimpiade gitu. Dan ini Olimpiadenya kata senseinya itu berpengaruh sama ujian akademis, ujian tertulisnya. Kalau misalkan di Olimpiade ini mereka bakal menang dan dapatkan poin gitu, nanti bakal ditambahin ke ujian tertulis, jadi otomatis gitu. Nah di sini tuh ada ujian pribadi sama ujian berkelompok gitu kan. Jadi sebenarnya lebih pentingnya itu, lebih berpengaruhnya itu ujian kelompok daripada ujian pribadi gitu istilahnya. Jadi makanya mereka sekarang ujiannya itu lebih kayak ke tes fisik gitu ya olimpiadanya yang sekarang ini. Makanya jadi mereka sedang latihan untuk menghadapi olimpiade gitu kan, ujian fisik per kelompok maupun pribadi gitu, per orang gitu istilahnya. Dan sebelumnya Ainokoji itu kayak pingin nyari tahu sesuatu. Sebenarnya Ainokoji itu sebenarnya dia tuh kayak pencari apa ya, bisa dibilang sebenarnya tuh nggak akan ada yang mengharapkan kalau, atau nggak akan bakal ada yang tahu apakah benar ada pengkhianat atau enggak di gitu kan di kelas D. Cuman dia tuh lagi-lagi ya dengan jalan pikirannya itu yang terlalu ke depan gitu kan. Jadi dia pasti mikirnya kira-kira bakal ada sesuatu apa nih, pengkhianat atau apa nih. Makanya dia bikin susun rencana tadi bareng sama Kei supaya ngikutin apa yang dia bilang gitu kan. Dia pingin cari tahu pengkhianatnya, terus dia pingin intinya pengkhianat, terus juga pingin tahu jalan pikirnya Horikita lah, semacam kayak gitu sih. Dan dia udah punya persiapan sebenarnya cara menangkal pengkhianatnya, tapi ya namanya susah ya kalau misalkan orang terlalu visioner, terlalu ke depan itu pasti mikirnya pasti wah ini ada pengkhianat, ini ada ini, kita harus kayak gini. Tapi mungkin dia berpikirnya tuh demi untuk supaya kelas D naik gitu kan, ya wajar gitu kan kalau kata aku. Dan seneng. Jadi ya kita lihat saja lah minggu depan episode selanjutnya rencana Ainokoji seperti apa dan persiapan Ainokoji seperti apa untuk melawan ataupun untuk mengungkap siapa pengkhianat di kelas D. Ya kita langsung saja lah ya, kita tunggu minggu depan gitu ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.